kehadiran yang disampaikan. Terima kasih. Lagu selanjutnya Mars PKK. Koyo apal Mars PKK ya mu. Juga dan yang saya banggakan yaitu Ibu Kader Posyandu beserta lomba bercerita yang saya banggakan dan yang saya cintai cerita hari ini. Akan tetapi ya, sangat disayangkan banyak yang tidak hadir hari ini. Kenapa? Apa takut apa gimana? Padahal aku yang ngedengki loh. Dewan jurinya juga nggak serem-serem amat ya Pak. Walaupun dewan jurinya berkacamata bukan berarti itu sangar ya Pak, ya Bu. Nggak usah takut, nggak usah grogi. Di sini kita tuh belajar bagaimana sih bercerita yang baik. Saya sendiri juga walaupun guru TK belum tentu bisa bercerita, okay. Kita tuh hanya bisanya menggibah, ya. Jadi biar nggak diajak gibah, ibu balitanya di Posyandu itu tadi anak-anaknya diajak bercerita, diajak. Beda udur-uduran konsep. Jadi untuk kali ini yang ngambil siapa? Yang ngambil perwakilan. Monggo. Monggo Ibu saya aturi untuk perwakilan Posyandu mengambil nomor antrian. Nomor peserta. Lu ini catat apa? Diserahkan.
silakan ke sana, Bu. Sama saya juga nih pas nggak mau poin. Dipegang nggak apa-apa, Pak? Dipegang nggak apa-apa. Pegang nggak apa-apa. Dipegang nggak apa-apa. Ben dipegang ya. Ibu peserta diperhatikan ada waktunya nggih. Jadi berhenti tampil waktu sudah berjalan. Pernahkah Anda melihat hutan yang seindah ini? Pohon dan bunga tumbuh dengan subur. Udara bersih, burung berkicau, dan hewan yang hidup dengan bahagia. Salah satunya sisam kura-kura dan si monyet Johnny. Tapi siapa sangka Semua dijaga rapi-rapi, sudah dikasih makan hari, boleh berehat senang hati. Kami biri-biri si cantik, hari-hari makan rumput, jalan bersama atas bukit, nikmati indahnya dunia. Saya kambing yang paling sehat, dia kata aku yang kurus. Saya kambing yang paling cantik, cantik. Mari semua dengar cerita saya, kisah pengembala dan biri-biri. Sang pengembala memelihara biri-biri setiap hari di tepi hutan. Tetapi semakin lama dia semakin bosan dengan pekerjaannya itu. Tetapi tiba-tiba si pengembala berteriak, "Tolong! Tolong! Ada serigala di sini! Tolong! Tolong!" Para petani itu pun datang berbondong-bondong ke hutan untuk menolong si pengembala. "Mana serigala? Mana serigala? Mana? Aku ini menolong kau, hai pengembala." Sang pengembala tertawa dengan senangnya. Biri-biri ada, serigala tidak ada. Tidak ada. Saya hanya bercanda, hanya bersenang-senang saja. Kau jangan marah ya. Sekali lagi sang pengembala berteriak. Ini sangat menyenangkan. Kalau aku berteriak sekali lagi, ini tidak masalah, bukan? Tolong! Tolong! Ada serigala di sini. Tolong! Tolong biri-biri saya! Tolong! Sekali lagi sang petani datang untuk menolong biri-biri. Serigala! Serigala! Mana? Mana? Mari kita tolong! Wahai kau sang petani yang mudah sekali kau dibohongi.
tiba, sang serigala datang. Akulah serigala lapar. Aku inginkan makan piri-piri. Sang penggembala berteriak sekencang mungkin meminta pertolongan. Tolong, tolong, tolong saya, tolong piri-piri saya, tolong, tolong. Jangan ya dek ya. Walaupun nanti kita bicara benar, orang-orang tidak akan pernah percaya kepada kita. Betul, betul, betul. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk demikianlah penampilan dari Posyandu Anggrek. Tepuk tangan untuk Posyandu Anggrek. Perkenalkan, nama kakak Asta. Dan berjumpa kakak. Kali ini kakak mau bercerita tentang belalang dan bukan apa namanya? Semut. Ya. Sambil duduk aja ya. Kali ini kakak akan bercerita tentang belalang dan semut. Pak belalang itu orang yang pemalas ya Dek ya. Kalau Pak semut itu orang yang rajin bekerja, rajin apa namanya itu mencari makanan. Pada suatu hari yang cerah di bulan Oktober, Pak semut sedang mencari makanan. Dia berjalan ke sana ke sini mencari makanan untuk disimpan di lumbungnya. Sedangkan Pak belalang yang hobi menyanyi itu, dia lagi bermalas-malasan gini kakinya sambil bernyanyi, dia bermain biola. Nyanyinya gini. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hitam kuning kelabu, merah muda dan biru, meletus talang hijau. Hatiku sangat kacau, balonku tinggal, ku pegang erat-erat. Asik nyanyi aja nggak bikin makanan, ya? Dia bermalas-malasan, nggak mau mengumpulkan makanan. Selang beberapa saat dia ketemu sama Pak Semut. Mut, kamu ngapain? Capek-capek kamu kerja. Enakan sama aku sini. Tak ajarin nyanyi katanya. Ya Pak Uli ya. Diajarin nyanyi ya. Nggak mau Alang. Aku mau nyari makanan aja. Sebentar lagi loh musim hujan. Desember ini hujan loh. Kalau kamu nggak kumpulin makanan, nanti kamu kelaparan loh katanya. Ya udah, kalau nggak mau aku nyanyi sendiri. Aku mau ngamen aja di lampu merah sama anjal musik ya. Katanya gitu. Ya udah sama ibu. Saat 2 bulan berlalu ya Pak ya. Terus hujan datang. Petirnya menyambar. Hujan datang, puting beliung melanda. Si semut enak santai-santai di rumah. Dia karena apa? Banyak makanannya di rumah. Sedangkan Pak belalang, dia kelaparan di luar sana. Dia lebih menyanyi loh. Kalau kelaparan dia nyanyi lagunya gini. Menangis, membayangkan betapa sedihnya diriku gak ada makanan. Aku lapar sekali, gimana ku ini lambungku menjerit. Itu lagunya loh dia. Kemudian dia dalam hati berpikir, aku ke rumah si semut aja ya. Tapi aku malu gimana ini. Tapi lambungku sudah meraung-raung, cacingnya sudah minta makan, ini gimana? Udah aku ke rumah semut aja
roti gitu katanya. Yang ngetok pintunya si semut rumahnya diketok. Assalamualaikum. Wajahnya sambil sedih ya. Assalamualaikum katanya. Lama nggak dibukain ya, si semut lagi makan sama keluarganya, jadi nggak dengar. Ulang lagi. Assalamualaikum. Si semut mau buka. Waalaikumsalam. Ngapain kamu di luar sini? Masuk. Karena semut baik hati, dia bukain pintu pemirsa. Dia dibukain pintu. Kenapa kalian? Kenapa kamu di situ? Ayo masuk masuk. Aku kelaparan Mut, aku lapar Mut. Bagi aku roti sedikit. Iya sini. Aku kasih makanan sini duduk sini. Dibukain pintu. Ditutup karena hujan. Di luar hujan ya Mea. Jadi ditutup lagi pintunya. Terus disediain itu makanan banyak. Sediain gitu yang Mea makanannya seumpamanya ya. Sini duduk. Ceritain kenapa kamu bablalang. Kamu kok guyu-guyu aja. Iya aku sedih katanya. Aku makananku habis. Aku gak punya stok makanan di rumah katanya. Ya udah kamu sini aja. Aku menyesal. Aku menyesal sekali gak ikut saranmu. Aku gak ikut kerja sama kamu. Aku menyesal. Ya udah, emang penyesalan itu datangnya belakangan. Nanti kalau musim kemarau lagi kamu kerja ya sama aku. Iya, aku menyesal ya. Minta maaf ya. Iya sudah, sini makan sama aku sama-sama. Gitu. Sudah, cerita pun habis tamat. Apa pesan moralnya ya Pak? Ya senyum-senyum aja. Pesan moralnya apa Pak? Sedia payung sebelum ya intinya kita nggak boleh bermalas-malasan. Kalau ada kerjaan harus kerja, ditabung, jangan boros ya Bu ya dan ya. Ya udah, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang mana untuk Posyandu Semarang. Selanjutnya saya perkenalkan dari Posyandu Fatimah. Akan bercerita tentang cacing si penolong. Di suatu kebun yang sangat indah dan subur, hiduplah seekor kumbang belalang dan keluarga cacing yang hidup di bawah tanah jauh di bawah laut sana. Ibu cacing bercerita ke anak cacing bahwa tidak boleh naik ke dunia atas karena dunia atas itu sangat berbahaya untuk anak cacing. Akhirnya cacing penasaran. Pada suatu hari dia pun mengintip ke dasar tanah dan akhirnya tanpa disadarinya cacing naik sampai di atas tanah. Ternyata dunia atas sungguh bagus dan indah. Tapi kenapa ibu melarangku untuk pergi ke dunia atas? Di sini sungguh terang dan berwarna. Makanya datanglah seekor kumbang, kupu-kupu dan belalang. Dan akhirnya, teman-teman siapa itu? Dan si cacing bilang, hai sekalian, siapa nama kalian? Aku ingin berteman dengan kalian. Siapa kamu? Kamu jelek sekali. Kamu bau dan kotor. Kumbang pun menambahkan, kamu juga tidak ada warnanya, juga tidak punya kaki. Aku tidak mau berteman sama kamu. Kumbang berkata, kalian tidak boleh begitu. Sesama makhluk Allah, kita tidak boleh saling mengejek. Kita harus saling menyayangi. Akhirnya cacing menangis. Dia lari ke ibunya. Ibu, maafkan aku ibu, karena aku telah melanggar laranganmu untuk naik ke dunia atas. Mereka mengejekku ibu, mereka tidak mau berteman denganku. Baiklah, sudah, tidak usah menangis. Bagaimana kalau kita pergi saja dari tempat ini? Ya,
biar mereka tahu kalau mereka sebenarnya sangat membutuhkan kita. Baiklah kalau begitu Ibu. Akhirnya keluarga Cacing pindah ke tempat lain. Nah, di suatu hari kupu-kupu, mengapa ya kebun ini sekarang sangat tandus dan gersang? Iya, udaranya juga sangat panas sekali. Ini gara-gara kalian telah menghina Cacing. Kalian ingat tidak? Kalian sudah menyakiti hati Cacing. Padahal karena Cacinglah, karena mereka lah tanaman kita, tanah kebun kita bisa menjadi subur dan sangat indah. Terus kita harus bagaimana? Kata kupu-kupu. Akhirnya, ayo, kata belalang, ayo kita cari mereka. Aku ingin minta maaf. Mereka mencarilah keluarga Cacing dan kupu-kupu. Keluarga Cacing. Akhirnya mereka bertemulah dengan keluarga Cacing. Ibu Cacing berkata, untuk apa kalian kesini? Mau apa? Cacing bersembunyi di bawah belakang ibunya karena dia takut dengan kupu-kupu, kumbang dan belalang. Kami mau minta maaf karena kami telah menyakiti hati si Cacing. Kami tidak mau berteman dengan si Cacing. Akhirnya, mohon maafkan kami ya Cacing. Kami ingin berteman dengan kalian. Akhirnya Ibu Cacing berpesan, kami sudah memaafkan kalian. Makanya Ibu berpesan kepada makhluk Allah, kita harus saling menyayangi, jangan saling menjelekkan, karena setiap makhluk itu pasti punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Kalau begitu, ayo kita kembali ke kebun sama-sama. Ayo, kembalilah mereka semua ke kebun sama-sama. Akhirnya kebun itu menjadi subur dan indah kembali. Sampai di situ ceritanya. Bagaimana? Apa yang harus kita petik dari cerita tadi? Anak-anak, Nggak boleh ngejek. nah benar, kita saling seantara makhluk hidup harus saling menyayangi. Makanya akhirnya si belalang, kumbang, kupu-kupu dan Cacing kembali ke kebun dan mereka hidup rukun dan bahagia. Nah, sebelum kita tutup cerita ini, mari kita nyanyi bersama-sama. Masih ingat nyanyi anak baik? Kita hitung ya, nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Anak baik saling menghargai, anak baik saling mengasihi, anak baik saling menghormati. 1, 2, 3, saling menyayangi. Terima kasih. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kok kayaknya sepi sekali sih? Kurang semangat kayaknya. Sekali lagi ya, adik-adik semuanya ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, semoga semuanya yang menjawab salam saya doakan menjadi anak yang pintar, soleh. Amin. Baiklah adik-adik semuanya, sebelum saya bercerita, mari kita bernyanyi bersama-sama ya. Oke. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Apa kabar sayangku hari ini? Baik. Apa kabar sayangku hari ini? Baik. Apa kabar sayangku
ada seorang anak. Dia sedang tertidur lelap. Dia sangat lelap sekali. Dia menikmati tidurnya. Kemudian si anak ini badannya bergetar karena dia ketakutan. Dia bermimpi. Di dalam mimpinya dia melihat ada harimau, ada harimau dan juga raksasa-raksasa yang besar. Nah, kemudian si anak ini pun melihat di belakang. Ternyata itu semua berasal dari dalam air. Nah, kemudian si anak ini pun ketakutan dan dia berlari seraya berkata, tolong, tolong, tolong. Kemudian si anak ini pun karena merasa ketakutan, dia meminta tolong kepada orang-orang. Nah, ternyata tidak ada satupun yang menolong dia. Seperti itu. Nah, kemudian keesokan paginya si anak ini terbangun dari mimpinya. Waktu menunjukkan pukul 6 pagi. Suara ayam pun berbunyi, kukuruyuk, petok, 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 kukuruyuk, petok, petok, petok. Nah, anak ini pun dipanggil oleh ibunya. Sayang, ayo bangun, jangan lupa mandi. Nah, anak ini pun merasa cemas karena dia takut. Dia terbayang-bayang oleh mimpinya itu. Nah, kemudian si anak ini pun membuat alasan kepada bundanya. Dia berbohong kepada bundanya bahwa dia sudah mandi. Padahal dia belum mandi, adik-adikku. Dia cuma berbohong. Nah, keesokan harinya si anak ini pun pergi ke sekolah. Nah, di sekolah apa yang terjadi? Dia dijauhi oleh teman-temannya. Dia dijauhi oleh semua teman-temannya karena dia memiliki badan yang kotor, dan juga dia pun tidak pernah gosok gigi karena dia takut sama air. Kukunya menjadi panjang dan hitam. Nah, anak ini pun dijauhi oleh teman-temannya. Nah, kira-kira siapa yang mau berteman dengan anak yang tidak mau mandi? Kira-kira ada nggak yang tahu? Ada nggak temannya? Jawabannya salah. Karena dia punya teman, yaitu hewan-hewan peliharaan. Dia memiliki teman peliharaannya sendiri, yaitu seperti kambing, kucing, ayam, kerbau, dan lain-lain. Nah, kemudian si anak ini pun bertemannya hanya dengan hewan-hewan peliharaannya itu tadi. Nah, siapa yang tahu suaranya kambing? Saya. Gimana suaranya? Bagus. Gitu ya. Nah, di suatu hari, di sore hari tepatnya ya, si anak ini sedang mengembala kambingnya tadi. Dia bergembala hewan peliharaannya tadi. Nah, kemudian si anak ini pun melihat dari kejauhan, melihat teman-temannya yang sedang asik bermain bersama-sama. Sedangkan anak ini dia hanya bersama dengan hewan peliharaannya. Sedangkan hewan peliharaannya itu tidak bisa berbicara, teman-teman. Karena apa? Karena dia adalah seekor hewan, tidak bisa diajak bicara. Nah, kemudian si anak ini pun mendekati. Nah, kemudian anak ini mengintip di balik pohon yang besar. Dia mengintip teman-temannya tadi. Wah, ternyata seru ya mereka. Mereka bisa tertawa, bisa bersenang-senang. Hahaha, seperti itu. Dan sangat seru sekali. Nah, kemudian si anak ini pun merasa penasaran. Dia mendekat lagi. Dia mendekat ke
dekat sungai. Nah, kemudian si anak ini pun memberanikan diri untuk terjun ke dalam sungai. Nah, ketika itu dia pun sembari menutup matanya, kemudian menghembuskan, menarik nafas yang panjang seperti ini. Ayo, siapa adik-adik semuanya bisa menarik nafas panjang apa enggak? Untuk relaksasi bisa ya? Oke, ayo semuanya bisa dipraktikkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erna Agustin, perwakilan dari Posyandu Meliwis Putih. Hari ini saya akan membawakan sebuah cerita yang topiknya itu tentang kura-kura dan monyet. Tapi sebelum saya memulai ceritanya, kita nyanyi bareng-bareng dulu ya. Oke, semuanya ikut ya. Hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La la, tangannya mana dong? La 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 semua binatang di hutan pun juga senang. Tapi hari itu ada satu binatang yang lagi sedih. Binatang apa ini? Iya, hari itu kura-kura lagi sedih. Kita nangis bareng-bareng ya. Tangannya semuanya ditaruh di sini. Ayo dong, ayo semangat ayo. Tangannya semua di sini ditaruh. Kita nangis bareng-bareng ya. Kalau tangannya di bawah, nangisnya pelan aja. Kalau di atas, nangisnya kenceng. Yuk. Aduh, aku sedih banget. Tangisan kura-kura yang keras membangunkan si harimau yang sedang tertidur. Siapa itu yang sedang menangis? Mengganggu aku sedang tertidur saja. Mengganggu tidurmu saja. Siapa kira-kira yang menangis ya? Mengganggu sekali. Oh, ternyata si kura-kura yang sedang nangis. Kamu kenapa menangis? Aku sedih banget. Masa kemarin ada yang ngajak aku? Siapa yang mengejek kamu? Memangnya bagaimana ejekannya? Dia bilang begini, kura-kura lambat bawa rumah berat. Ada yang mengejek? Mengejek itu boleh gak ya? Ya. Iya bukan, mengejek itu tidak boleh. Tapi kamu gak usah sedih, gak usah sedih. Kenapa aku gak usah sedih? Karena Tuhan menciptakan semua makhluknya. Ada kekurangan, ada kelebihan. Memangnya kelebihanku apa dan kekuranganku? Kekurangan kura-kura apa ya? Siapa yang tahu? Jalannya lambat. Iya, jalanmu lambat. Oh, begitu. Terus kelebihanku apa? Siapa yang tahu kelebihan kura-kura? Ya. 100, tepuk tangan dulu dong. Iya, kelebihanmu bisa berenang. Tapi semua itu jangan membuat kamu sedih ya. Jadi kamu nggak boleh sedih lagi. Sudah. Sekarang aku menemanimu di sini ya. Iya, terima kasih. Setelah itu ternyata yang mengejek si kura-kura adalah ini, si monyet. Nah, monyet ini tepat di atas pohon, di bawahnya ada sungai. Dia melihat si kura-kura dan dia mengejek lagi si kura-kura. Kura-kura lambat bawa rumah berat. Bleh, bleh. Tuh kan ada yang mengejek aku. Ternyata itu si monyet. Setelah si monyet ini mengejek kura-kura, dia terpeleset dari atas pohon. Ternyata si monyet
tidak bisa berenang teman-teman. Kira-kira ada yang menolongnya nggak ya? Karena pura-pura baik hati, dia merasa kasihan kepada si monyet. Si monyet tenggelam, kasihan. Aku akan menolongnya meskipun dia sudah mengejek aku. Aku tolong ya. Hitung 1 sampai 3, nanti pura-pura langsung nyebur ke sungai. 1, 2, 3. Piur. Ayo pegang mamaku. Pegangan yang kuat ya. Oke. Setelah sekian usahanya yang keras, akhirnya si monyet pun selamat. Aku selamat. Oh, ternyata yang menolongku adalah kura-kura yang tadi aku ejek. Iya, aku yang menolongmu. Jadi kamu nggak boleh ngejek ya. Itu nggak baik. Iya, aku minta maaf kura-kura. Lain kali aku tidak akan mengejekmu lagi. Dan sekarang aku akan memuji kamu. Dengar ya semuanya ya, dengar ya. Kura-kura hebat, berenang sangat cepat. Pada akhirnya monyet dan kura-kura pun menjadi sahabat dan hidup bahagia di hutan. Tamat. Tepuk tangan lagi dong. Terima kasih. Jadi hikmahnya adalah kita nggak boleh ngejek sesama teman. Kalaupun kita yang diejek, kita nggak boleh balas mengejek. Kita balas dengan kebaikan agar dia sadar apa yang dia lakukan tidak boleh, tidak baik. Jadi kita harus saling menyayangi ya sama teman-teman ya. Oke, cukup sekian cerita dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kader Garuda Putih. Garuda Putih. Saya Linda. Oke. Dan saya hari ini mau menceritakan tentang dada merah si burung murai. Burung murai kecil banget ya. Dan saya bercerita pada malam hari ada dua orang pengembara yang membawa anak dan bapaknya tidur di tengah hutan. Mereka berdua kelelahan di situ. Dan ini pura-puranya pohon ya. Dan bapak itu karena takut di tengah hutan itu seperti apa ya? Ada suara harimau, ada suara serigala, ada suara angin yang berhembus, dan ada ular mungkin ya. Di situ banyak binatang di dalam hutan itu. Dan mereka, bapaknya itu berpikir, kalau kita di sini bagaimana ya? Kita mencari kayu dan akhirnya mereka membuat api unggun agar terhindar dari serangan serigala. Dan serigala mulai berbunyi. Dan bapak itu menyalakan api unggun dan mereka bergantian berjaga menjaga api unggun agar terhindar dari serigala. Dan mereka, karena mereka terlalu capek, mereka tertidur keduanya, tertidur dengan pulas di situ, tertidur. Akhirnya mereka tidak tahu api unggunnya mulai padam. Dan di situ mereka tidak tahu ada serigala. Bahwa serigala sudah akan menyerang, akan memangsa dia. Dan di atas pohon itu ada burung murai, burung kecil. Dan burung murai itu melihat bahwa di situ ada serigala yang mau menyerang, mau memangsa kedua manusia itu. Akhirnya dia terjun ke bawah. Hush! Dia apa itu, menyalakan api unggun yang sudah mau mati. Dia berusaha terus berusaha untuk menyalakan sambil berdiri. Serigala itu sudah mau mendekat dan dia
api itu dikipaskan dengan sayapnya. Dia tidak tahu. Dan akhirnya api unggun itu mulai berkobar kembali. Dan dia tidak mengerti bahwa dadanya itu kena jilatan si api yang berkobar itu. Akhirnya si burung murai itu melihat dadanya, dan akhirnya pada saat itu dada si burung murai berwarna merah. Sampai saat ini dinamakan burung si dada merah, burung murai. Terima kasih, inilah cerita dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk penampilan dari Posyandu dan Putri. Untuk selanjutnya siapa dulu? Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha yuhibbul fitra, karena sesungguhnya Allah suka sesuatu yang ganjil. Jadi saya ulangi satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratan muhtaramin, kepada dewan juri yang saya hormati, dan kepada jajaran pengurus PKK yang saya hormati, dan kepada ibu-ibu kader sekalian yang saya sayangi. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberi kita rahmat, nikmat beserta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sholawat ma'asalam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang yang seperti saat ini, atau dengan kata lain minal zulumati ilan nur. Hadirin ibu-ibu yang berbahagia, di sini saya akan menceritakan tentang burung ababil yang menyerang pasukan bergajah. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, di zaman dahulu kala ada seorang raja. Rajanya sangat sombong dan angkuh. Raja tersebut mempunyai sifat iri hati dan dengki. Pada saat itu raja melihat Ka'bah yang sangat ramai, karena setiap hari Ka'bah selalu dikunjungi oleh kaum muslimin wal muslimat. Dan keesokan harinya raja tersebut bernama Raja Abrahaya yang berasal dari Yaman, yang mempunyai pasukan yang bergajah. Pada keesokan harinya raja langsung mengumumkan kepada pasukan bergajah untuk menyerang dan menghancurkan Ka'bah pada saat itu. Berangkatlah sang raja dengan pasukan yang bergajah. Lalu pada saat sampai di gerbang Ka'bah, sang gajah tidak bisa berjalan karena sang gajah melihat
rombongan dari burung ababil yang mau menyerang pasukan gajah tersebut. Burung ababil itu utusan dari Allah langsung yang membawa batu yang panas langsung dari neraka guna untuk menyerang atau memusnahkan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha tadi. Dan seketika raja dan pasukannya yang bergajah tadi langsung musnah karena dihantam oleh batu yang sangat panas yang berasal dari neraka. Cerita berakhir. Cerita tadi bisa kita ambil pelajarannya bahwa kita sebagai manusia tidak boleh mempunyai sifat sombong, iri, atau dengki, karena sifat itu bisa merugikan kita sendiri. Seperti raja yang tadi selalu. Kenalkan, nama saya Nita Eka dari Posyandu Anggur. Saya di sini mau menceritakan tentang Malin Kundang. Ada sebuah kisah cerita anak dan ibu yang berasal dari Sumatera Barat yang bernama Malin Kundang. Sejak kecil, Malin Kundang diasuh ibunya. Ketika dewasa, ia bekerja di negeri seberang. Batam. Ya. Langsung balik ayo wis. Langsung balik. Kamu jadi watal. Simpan wis langsung mulai Ben. Ketika dia bekerja, dia menjadi kaya raya dan menjadi sombong dan durhaka kepada orang tuanya. Ketika ia pulang ke desanya, ia tidak mau mengakui ibunya dan dia membentak ibunya, mendorong. Ngombe obat kok. Karena sakit hati, Ibu Malin Kundang tanpa sengaja bersumpah, "Hei anak durhaka, jadilah kamu batu." Tiba-tiba keajaiban terjadi. Tubuh Malin Kundang perlahan-lahan jadi kaku dan menjadilah batu. Semen 3 roda. Sementara itu, tiba-tiba ibunya menangis. Sementara itu, ada badai dahsyat yang menghancurkan kapal Malin Kundang. Kapalnya hancur yang besar dan mewah. Terima kasih. Wassalamualaikum. Pada suatu hari, hiduplah sebuah keluarga di pesisir wilayah pantai Sumatera. Di sana mereka memiliki anak yang bernama Malin Kundang. Karena keadaan yang sangat memprihatinkan, sang ayah Malin pun pergi ke negeri seberang mencari nafkah. "Anakku, istriku, kemarilah, ayah mau bicara." "Iya ayah, ada apa?"
Ya ayah, ada apa? Saya mau minta izin untuk pergi ke negeri seberang mencari nafkah. Kalau saya sih, itu tergantung Malin anak kita ayah. Ya aku setuju ibu, tapi ayah harus janji. Kalau pulang nanti, ayah akan membawa makanan yang banyak buat kita. Iyalah nak, ayah janji. Ayah akan membawa makanan yang banyak buat kita. Baiklah, besok pagi ayah mau berangkat bersama teman ayah. Keesokan harinya, tok tok tok, permisi, siapa ya? Ayah kamu ada Malin? Oh mau cari ayah. Ayah ada yang mencari. Iya, kamu sudah lama menunggu. Ayo buruan kita berangkat, nanti kita telat kapalnya. Baiklah, ayah, anakku, istriku, saya mau pamit dulu. Selamat tinggal ayah. Jangan lupa ya anakku, jaga ibumu itu. Setelah itu, sang ayah Malin pun berangkat ke negeri seberang bersama temannya. 5 bulan kemudian, Bu, pulang Bu, ayah ikut tempung di sebu. Yang boleh, dan boleh. Wong ayah itu pamit sabulan ape boleh, tapi nyatane sampai seperti saya ngono kabeh. Isonya kali boleh ayah itu ngapusi ison. Yo sabar le, sira sing ngomong ketiga. Ayo dia. Ya betul itu. Sebelum itu ya bukan akeh. Setiap hari keluarga tersebut mengalami keprihatinan dan selalu kelaparan. 10 tahun kemudian, Malin Kundang pun beranjak dewasa dan dia sudah menguasai teknik-teknik dalam berkapalan. Karena dia tidak ingin hidup miskin, dia pun bertekad pergi ke negeri seberang untuk mencari keberuntungannya. Bu, saya minta izin Ibu, karena saya sudah bisa mengendalikan kapal sendiri. Saya mau mencari keberuntungan saya ke negeri seberang. Malin anakku, kalau kamu pergi ke negeri seberang, Ibu dengan siapa nak di sini? Sedangkan kamu adalah harta Ibu satu-satunya. Tapi Bu, Malin tidak ingin hidup miskin seperti ini terus. Malin mau mencari peruntungan Malin sendiri di sana. Baiklah nak, kalau itu mau kamu. Tapi Ibu berpesan, janganlah seperti ayah kamu yang tidak ada kabarnya. Baiklah Bu. Setelah itu Malin pun pergi ke negeri seberang untuk mencari keberuntungannya. Namun di tengah jalan dia dihadang oleh 2 orang perompak. Hei kamu, berikan bekal itu kepadaku. Tidak, saya tidak akan memberikan bekal ini kepada kalian. Kalau kamu tidak memberikan, akan kubunuh kamu. Saya tidak akan memberikan bekal ini. Setelah itu pun Malin pun dipukul hingga pingsan. Lalu dia diikat di dalam perahunya yang tanpa arah. Kemudian dia berlabuh di sebuah pulau dan bertemu dengan 2 orang gadis dan meminta pertolongan. Tolonglah aku. Hei, ada yang minta tolong, kata si gadis. 1 menit lagi. Lalu gadis pun memberikan pertolongan kepada sang si Malin. Dia pun berkeliling di desanya. Dia pun berkeliling di desa itu. Dia menyadari bahwa desa itu adalah desa yang sangat subur. Kemudian dengan kegigihan dan keulatannya, dia sekarang menjadi seorang yang kaya raya dan memiliki kapal banyak. Dan dia mempersunting seorang istri dari pulau tersebut. Kemudian, tidak lama kemudian, dia
pun berjalan melakukan pelayaran. Setelah itu dia bertemu dengan seorang ibu yang sangat compang-camping dan dia mengenali bahwa itu adalah anaknya. "Malin, anakku, mengapa kamu begitu lama tidak mengabari ibu, nak?" Kata sang istri, "Siapa dia, Malin?" "Entahlah, aku tidak tahu." Sambil Malin mendorong ibunya jatuh ke lantai. Dengan mendengar anaknya yang semena-mena itu, sang ibu pun marah. Dia lalu berdoa kepada Yang Kuasa. "Oh Tuhan, jika itu anakku Malin, kusumpahi dia berubah menjadi batu." Lalu angin pun bergemuruh. Dengan seketika sambar petir pun menyambar perahu si Malin. Malin pun menangis. Lalu dia bersujud. "Oh ibu, maafkan saya ibu." Namun penyesalan itu telah terlambat. Si Malin pun berubah menjadi batu. Demikian cerita dari kami. Akan membawakan cerita dongeng dari angsa dan telur emas. Suatu hari petani membawa angsa pulang ke rumahnya. Keesokan harinya angsa itu mengeluarkan telur emas. "Wah, angsa ajaib," kata si petani. Lalu petani itu langsung membawa telur emas tersebut ke pedagang emas untuk mengecek apakah emas itu benar-benar asli. Kata si pedagang, "Ini emas asli." Pedagang tersebut langsung membeli emas itu dengan uang yang sangat banyak. Sejak saat itu petani ingin angsa itu mengeluarkan telur emas yang sangat banyak. Mengeluarkan telur emas yang sangat banyak. Petani berpikir angsa itu mengeluarkan banyak telur emas. Saya tidak akan menunggu besok. Saya akan menyembelih angsa itu untuk mendapatkan telur emas yang banyak di dalam tubuh angsa tersebut. Keesokan harinya petani itu menyembelih. Keesokan harinya petani tersebut menyembelih angsa itu untuk mengambil semua telur yang ada di tubuhnya. Namun betapa kagetnya petani itu, alih-alih mendapatkan telur banyak, dia tidak menemukan satupun telur emas yang ada di tubuh angsa tersebut. Ini petani merasa menyesal karena telah menyembelih angsa tersebut. Jika tidak menyembelih angsa itu, mungkin petani tersebut akan menjadi petani yang kaya di desanya. Pesan moral dari cerita angsa dan telur emas ini adalah jika kita ingin mendapatkan sesuatu, kita harus bersabar dan kerja keras. Jangan menjadi orang serakah, karena itu akan menjadikan kita lebih terpuruk lagi. Terima kasih. Terima kasih untuk ketika mereka kasih jok interaksinya, dan pokoknya kalau ya seperti itulah cara kita bercerita ya. Yang kemungkinan ada juga yang nilai 1.250 diraih dari Posyandu Garuda. untuk juara harapan yang kedua Dengan nilai 1.300 dari Posyandu Fatima. untuk Ibu Fatima Posyandunya. Untuk juara harapan 3 Harapan 3, 2 dan sekarang 1 dengan nilai 1.350 dari Posyandu Songgon Durian. Durian, monggo Ibu Durian. Songgon banget deh. Ya, Untuk juara juara 3 kira-kira siapa ya? dengan nilai 1.400
langsung gowo apa? Nah, itu apa? Ya, peraganya kok urip. Untuk juara kedua. Untuk juara dua Dengan nilai 1450 diraih oleh dari Posyandu Meliwis Putih. Dan untuk juara pertama diperoleh Posyandu Anggrek nilai 1.500. ya, terima kasih. Dan Monggo penyerahan hadiah. semoga untuk tahun depan nanti para juaranya ini akan berkembang. Gak ini itu ya. Nanti mungkin yang lainnya lebih dipersiapkan lagi. Dan terus pun ini dikasihkan langsung dikasihkan untuk juara harapan 3 dikasihkan oleh ibu, diberikan monggo ibu. Karena foto-fotoan ini tukang foto ini sama ini. Monggo ibu Lur. Juara 3, kasih aplausnya yang meriah untuk juara 3 dari Garuda Putih. Ada sertifikat ya dari Posyandu Fatimah. Dan untuk harapan pertama dari Posyandu Durian. Durian dari Songgon ya, jauh-jauh luar kota. Lagi bilang. Juara 3 dari Posyandu Cempaka. Untuk nomor 2 yang banyak monyetnya ya, yang tadi menceritakan dengan monyet dan kura-kura. Jadi kita nggak boleh rasis ya. Siapapun kita tetap NKRI bersatu ya. Untuk juara kedua dari Posyandu Meliwis Putih. Diberikan oleh Ibu Sedes ya. Dapat sertifikat ya. Tepuk tangan untuk juara 2. Untuk juara 1 dari foto dulu. Nah, ya sudah. Untuk juara 1 dari Posyandu Anggrek. Bapak Ibu Lurah ya dari Posyandu Anggrek. Oh, ini alat peraganya banyak tadi. Kalau memang serumah semua dibawa semuanya selemari tadi. Serigala. Oke, demikianlah dan semua panitia monggo berkumpul berfoto bareng ibu-ibu. Monggo berfoto bareng. Mari ibu-ibu.